Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kama, seperti yang akhrajaka, mengeluarkanmu, Rabbuka, Tuhanmu, min baitika, dari rumahmu, bil haqqi, dengan hak. Wa inna, dan sungguh, fariqan, segolongan, minal mu'minina, dari kaum mukminin, lakarihun, sungguh tidak menyukainya. Yujadilunaka, mereka membantahmu, fil haqqi, dalam hak. Ba'da, setelah, matabayyan, apa yang terang, apa yang sudah terang benarnya. Ka'annama, seakan-akan, yusaquna, mereka digiring, dihalau, ilal mauti, kepada kematian. Wahum yanzurun, dan mereka menyaksikan. Dan mereka melihat. Pendapat-pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Qala Sa'di, Imam Sa'di mengatakan, Khotimah ta'ala amma hadil ghazwatul kubra al-mubarakah as-sifat allati 'ala mu'minin ay yaqumu biha qaddamaya. Jadi Allah sudah mendahulukan sifat-sifat yang dimiliki oleh kaum mukminin. Allah mengapresiasi ada 5 sifat ya yang dimiliki kaum mukminin, yaitu innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin adalah orang-orang yang jika disebut Allah maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. 3. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang yang mukmin sebenarnya. Lahum maghfiratu, lahum darajatun ya.
lahum darajatu wa maufiratu wa rizqun karim. Mereka mendapat balasan 3. Pertama, mendapat derajat yang mulia, ampunan serta rizki yang karim, yang nyaman. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat ini yang mengkritik. Jadi sudah dipuji oleh Allah, diapresiasi, tapi dikritik oleh Allah. Sebagaimana ia telah mengeluarkan, ya, sebagaimana telah mengeluarkanmu, Rabbuka, Tuhanmu dari rumahmu bil haq. Apa yang dimaksud mengeluarkan? Kata Imam Sa'di, di sini adalah li'anna man qala wastaqamat ahwalu wa salat amaluhu allati min akbariyah jihad fisabilih. Karena orang yang menegakkan 5 sikap yang sudah disebut kemarin, utamanya adalah jihad, tuh. Ya. Fakama anna imanahu wal iman hakiki, disuruh jihad tidak menolak, maka itulah iman yang hakiki, jazauhum wal haq alladzi wa'adahum Allah. Maka balasan mereka adalah benar yang dijanjikan Allah. Kadzalika, demikianlah akhrajallahu rasulahu min baiti ila liqa'il musyrikin fi badrin bil haq. Demikianlah Allah mengeluarkan rasulnya dari rumah untuk menjumpai orang musyrik di perang Badar. Itu pun benar. Ya, itu pun sebuah kebenaran. Alladzi yuhibbullahu ta'ala, yang disukai oleh Allah. Waqad qaddarahu wa qadahu, dan Allah sudah mentakdirkan serta menentukannya. Wa in kanal mu'minun lam yakhtur bi balihim fi dzalikal khuruj ayyakuna bainahum wa baina aduhum qital. Walaupun tidak terlintas dalam hati kaum mukminin bahwa mereka disuruh keluar itu adalah suruh perang. Tidak disangka, ya, penggiringan Rasulullah kepada kaum mukminin itu bertujuan perang. Mereka tidak siap, ya, karena perang Badar itu kalau nggak salah terjadi di awal-awal kaum muslimin pindah ke Madinah. Ya, kita harus melihat psikologis mereka. Mereka baru tinggal di Madinah belum lama. Yang kedua, nggak punya rumah, rata-rata nggak punya rumah. Kalau nggak punya rumah, punya duit mending bisa ngontrak. Duit pun nggak punya, karena harta sudah dipreteli orang Quraisy. Ya, orang-orang yang keluar dari Mekah pindah ke Madinah itu tidak boleh membawa harta, disita oleh orang musyrik. Nah, alasan mereka karena yang mereka bawa itu harta yang diperoleh dari usaha di Mekah, harus dikembalikan, nggak boleh dibawa. Maka mereka membawa, ya, dengan pakaian yang melekat pada tubuh mereka dan ala kadarnya makanan. Ya, sampai di Madinah sudah pasti habis. Karena itu cara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mu'akhad, mempersaudarakan. Seperti Salman, ya, dengan Abu Darda, nah itu dipersaudarakan. Persaudaraannya ini lengket seperti persaudaraan kandung. Sehingga kalau terjadi kematian, maka saling mewarisi. Tuh, di awal Islam begitu. Walaupun mereka tidak satu darah. Ali dengan Nabi Muhammad, Salman dengan Abu Darda, pokoknya selalu. Ya. Makanya ada cerita orang Madinahnya punya 2 istri yang dipersaudarakan bujangan. Dia pun mau berbagi. Bagaimana kalau aku ceraikan salah seorang istriku? Kau pilih yang mana? Biar adil, itu ya, nggak enak. Saya istrinya 2, kamu nggak punya. Sampai segitunya, ya, termasuk ini. Jadi di tahun-tahun pertama mereka nggak siap.
ketidaksiapan itu antara lain diungkapkan nanti itu. Karena mereka belum dilatih untuk perang, jadi nggak nyangka secepat itu. Ya, nggak nyangka secepat itu mereka diserang oleh orang Quraisy. Kata di sini menggunakan kata mujadalah. Mujadalah itu bukan berarti ingin menjatuhkan Rasulullah, ya, tapi ini sekedar ngeromet saja. Mereka menggerutu. Itu tadi belum siap. Rasulullah belum menyiapkan angkatan perang. Mereka juga masih beres-beres gitu ya, barang-barang belum ya, masih setahun pertama. Belum punya rumah, bisa dibayangin kan pasti beres-beres dulu, cari nafkahnya gimana gitu kan. Baru di seputar itu. Nah, mereka sudah dihadapkan kenyataan pahit, harus melawan. Anau yakunu fahina tabayyana anna dzalika waqi ja'ala fariqun minal mu'minin yujadilunan nabiyya fi dzalika. Karena itulah ketidaksiapan mereka itu yang memotivasi mereka komplain kepada Rasulullah. Itu yang disebut yujadilun. Bukan membantai, ingin menjatuhkan, bukan. Atau timbul dari rasa tidak percaya, bukan. Kan sudah disebut. Makanya Allah menyebut dulu. Orang mukmin begini. Nah, itu mukmin yang benar. Tapi kok ketika diarahkan kepada perang, mereka komplain juga. Walaupun mukminun ini sudah hak. Ya. Mukminun yang benar, apalagi yang nggak benar. Yang separuh-separuh, yang sudah lengkap saja, ya, ketika dihadapkan pada situasi pada saat itu mereka belum siap. Sehingga komplain. Ka'annama yusaquna ilal maut. Saking nggak sukanya, seperti orang yang nggak suka ketika digiring untuk dieksekusi. Orang mau dieksekusi, biasanya oleh pemerintah itu diberi beberapa hak, diantaranya permintaan terakhir apa? Ada nggak permintaan terakhir? Terus biasanya dikasih makan enak. Lah orang mau dieksekusi dikasih makan enak, ya gimana? Rasanya nggak ketelan kayaknya makanan enak. Ya, permintaan terakhir itu apa? Nah, maka itu kalau nggak salah yang dulu tuh bandar narkoba. Siapa itu? Iya, Ferdi Tambunan ya. Dia kemudian masuk Islam di Nusa Kambangan, terus dia mengajukan permintaan terakhir sholat 2 rakaat sebelum ditembak. Sebelum ditembak mati, izinkan saya sholat 2 rakaat. Yang kedua, izinkan mata saya jangan ditutup. Sangat luar biasa. Biarkanlah saya menyaksikan orang berdosa yang dihukum. Ya, mengerikan sekali itu kata-katanya. Biarkan saya menyaksikan sendiri hukuman yang pantas untuk orang yang sudah merusak generasi. Di bandar narkoba dia. Itulah dieksekusi. Terjadi. Nah itu tapi sudah setiap hari baca Quran, sholat dan sebagainya. Kita kembali di sini. Nah ini kondisi ketidaksukaan mereka itu seperti ketidaksukaan orang yang digiring kepada kematian. Wahum yanzurun, dan mereka melihatnya. Kan memang ya di angkatan itu ada tradisi pasukan tuh dievakuasi tanpa menyebut tujuan. Jadi suruh berangkat aja. Prajurit itu ada begitu, ada tradisi begitu. Jadi kemana nggak disebut. Nanti kalau udah deket baru kita perang. Siap aja. Tapi nggak disebut di mana. Nah kalau ini tahu, kalau itu kan nggak tahu. Kalau ini diberitahu kita akan perang di Badar. Nah itu sehingga mereka nggak siap.
seperti orang digiring kematian. Maka itu janjinya, karena risikonya besar dan banyak kekurangan-kekurangannya, maka janjinya luar biasa. Yaitu apa? Siapapun yang menjadi peserta perang Badar, diampuni dosa yang sudah dan yang akan datang. Walaupun masih hidup, ya, mau mati mau hidup, dosa setelah perang Badar akan diampuni. Maka terjadilah janji Rasulullah yang ditagih ketika terjadi pada Hatib bin Balta'ah, seorang sahabat yang sudah diwanti-wanti saat Rasulullah mau melakukan operasi futuh, akan merebut Mekah dalam jumlah besar, ya. Kalau nggak salah 124.000 kaum muslimin yang ikut operasi futuh. Nah, itu futuh itu ada target terakhir dari Rasulullah. Kerasulan. Target terakhir dari Allah kepada Rasul yaitu merebut Mekah. Sudah diwanti-wanti, ini rahasia, jangan disampaikan kepada siapapun. Seorang sahabat namanya Hatib bin Balta'ah, ya, berpikir dua kubu yang bermusuhan berjumpa. Dua kubu bermusuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, pasti perang hebat. Sementara saudara-saudara Hatib masih di Mekah. Waduh, gimana ya? Terbayang oleh beliau, nanti akan terjadi kerusuhan. Maka Hatib menulis surat supaya pada tanggal-tanggal tertentu diberesin lah. Ternak-ternak dikandangin, dikasih pakan yang cukup. Ya, itu semua antisipasi kalau terjadi meletusnya perang. Kan susah ditebak berapa lamanya kan. Namanya perang. Maka apa yang dilakukan oleh Hatib, menurut Hatib itu adalah sesuatu yang manusiawi. Sebab beliau tidak berniat membongkar rahasia. Tidak berniat ke situ. Ya niatnya mah alamiah saja, ngasih tahu saudara-saudara. Tapi rupanya wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad yang memberitahu bahwa rahasia sudah bocor, akan bocor. Rahasia akan bocor. Maka dikejarlah, ya, pembawa surat Hatib. Kurirnya adalah seorang perempuan. Dua sahabat ditunjuk untuk mengejar, yaitu Ali dan Umar, apa ya? Saya lupa lah. Salah satunya mah Ali. Sampai Rasulullah, untuk pembuktian kita ya, Rasulullah nggak sombong. Nanti kalian arahkan tujuan kalian ke sumur apa gitu. Di sanalah kalian akan ketemu. Nah ini menurut teori fisika, kalau bukan Rasul, Nabi Muhammad tuh nggak mungkin. Karena kan perempuan itu sudah berangkat duluan. Berangkat belakang. Kok dia bisa tahu ketemunya di situ? Sudah ditunjuk. Kamu akan ketemu di situ. Perempuan itu akan bersembunyi di situ. Tahu Rasulullah. Jadi pada perempuan udah duluan. Nggak tahu udah berapa lama. Betul ketemu. Nggak ngaku si perempuan itu. Kalau aku telanjangi tubuhmu, ternyata aku temukan surat itu, maka aku akan bunuh. Pilih, mau terus terang, apa mau bunuh. Nah, dia ngaku akhirnya. Taruhnya di dalam kan. Ngaku. Oh ini, nah itu dimaafkan. Surat itu segera dibawa ke Madinah. Mendengar apa yang terjadi, Umar gemes, gregetan. Maka dalam sebuah sidang mengadili Hatib, Umar tunjuk jari menjadi algojo. Ya Rasulullah, izinkan saya menebas leher. Padahal itu teman sendiri. Terus terang di majelis. Ya, itulah apa ketegasan dari Umar bin Khattab. Izinkan saya menebas lehernya. Karena dia sudah melanggar kesepakatan. Tunggu dulu Umar. Persoalannya tidak semudah itu. Karena Hatib ini peserta perang Badar.
Itu janji Rasulullah ya. Tunggu. Nah, nggak lama rupanya Allah menurunkan wahyu, isinya bukan Quran, hadis. Makanya tuh ulama bersepakat hadis sekalipun itu kedudukannya sama dengan Quran. Karena letak Quran dan hadis itu hanya lewat lisan Rasul. Di tangan kita mah sama. Jadi yang mengatakan ini Quran, ini hadis Rasul. Maksudnya kalau saja Nabi Muhammad tidak amanah, hadis pun dia bisa bilang Quran. Mau-mau dia, karena yang kita tahu dari mulut Rasul, kita nggak menyaksikan. Artinya surat keputusan, Allah telah memutuskan, begitu kan? Nah, ditaruh di lembaran negara. Karena kalau di Indonesia, presiden nggak bisa malsuin, karena keputusan kan. Tapi kalau ini antara Rasul dan kita, artinya kita nggak bisa nanya kepada Allah, Allah bener nggak ini keputusanmu? Nggak bisa. Semuanya dari sumbernya murid Rasul. Apa isinya? I'malu ma syi'tum. Keputusan Allah. Qad ghafarallahu lakum. Lakukan apa yang mau. Lakukan semaumu. Nah, gitu sih. Sehingga kita, i'malu ma syi'tum. Amalkan apa yang kamu mau. Allah sudah mengampuni dosamu semuanya. Maka hati pun dibebaskan. Karena beliau peserta perang Badar. Kalau Hatib itu orang biasa, hukumannya adalah penggal. Hukuman mati. Karena membocorkan rahasia negara. Membocorkan militer. Ya, karena dia intel kan. Semuanya dianggap intelijen. Intel membocorkan rahasia, wah udah hukumannya mati. Nah, itulah yang terjadi di kalangan sahabat ya. Sedemikian teraturnya kehidupan mereka. Rasulullah menanamkan dari orang yang biadab, jahiliyah itu biadab. Yang tadinya menanam anak perempuan hidup-hidup, tidak menghargai perempuan, sampai menjadi masyarakat yang sedemikian disiplin. Militansinya tinggi. Nah, ini susah. Indonesia pun terkapar sampai sekarang. Terpuruk. Padahal lebih dari 70 tahun. Udah berkali-kali lipat dibanding dengan masa yang dipakai oleh Rasulullah untuk membentuk masyarakat. Rasulullah hanya butuh 23 tahun. Kita sudah 3 kali. Sudah 70 lebih. 3 kali aja. Nah, kita kembali sini. Hadza wa katsirun minal mu'minin lam yajrimannahum min hadzal mujadalah syai' wala karahata liqa'adihim wa kadzalika alladziina atahumullah inqadu lil jihad asyadal inqiyad. Demikianlah banyak ya di antara mukminin yang lam yajri minhum min hadzal mujadalah syai'. Tidak terjadi mujadalah, tidak semuanya protes pada Rasulullah memang, karena disebut fariqan. Segolongan saja, sekelompok kaum mukminin protes. Ya, protes itu ngeromet sebenarnya, bukan protes meragukan kebenaran Rasul, bukan. Artinya pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Pindah aja belum lama, masih beres-beres. Suruh perang belum dilatih. Belum ada latihan perang, suruh berangkat. Tapi Rasul menjanjikan akan menang kamu. Apapun yang kamu miliki, kesiapan apapun yang kamu miliki, kamu akan menang. Tuh. Tapi mereka, apa iya tah? Karena belum lama, belum dilatih. Kan pasti kalau belum latihan kesemutan segala itu kan. Belum biasa gitu. Apa iya tah? Nah itu mereka. Ya, jadi mereka digiring seperti orang yang mau dieksekusi. Wa kadzalika alladziina atahumullah inqadu lil jihad asyadal inqiyad. Sebagian di antara mereka ada yang inqadu lil jihad, pasrah. Pokoknya disuruh nurut. Ya, kalaupun berujung dengan kematian, toh itu syahid. Ya, kalau hidup
mereka akan menang. Nah, itu kan. Menang atau kalah sih sebenarnya. Kalau mereka masih hidup, menang atau kalah. Tapi Rasulullah mengatakan akan menang, kita akan menang. Wa sabatahumullah, dan Allah menetapkan mereka wa qabidalahum min asbab ma tatmainu bi qulubuhum. Dan Allah mencabut sebab-sebab yang membuat hati mereka tenang. Katanya Allah bantu dengan malaikat. Ya, Allah kirim malaikat. Nah, itu disaksikan oleh mereka, antara lain kedatangan malaikat itu dengan peserta-peserta yang mereka tidak kenal. Jadi peserta-peserta nanti kan ada itu yang kamu bisa ciriin. Artinya kalau ada orang asing membantu kita kan kita pasti tahu. Sudah tahu kenal teman-teman. Loh ini kok rasanya bukan teman kita. Nah itulah malaikat-malaikat yang Allah kirimkan. Numidduhum bil alfin malaikati murdifin. Ya Allah kirim. Sebab jumlah kaum mukminin waktu itu 300 lebih. Orang musyrik 1000. 1:3. Mereka tidak punya peralatan yang cukup, belum siap. Maka itu Rasul menjanjikan akan ada bantuan dari Allah, malaikat-malaikat. Nah, faktanya menurut kesaksian mereka, ya, mereka menyaksikan tambahan pasukan yang tidak mereka kenal. Kalau dalam Jalalain sih katanya bajunya pada putih-putih. Si malaikat-malaikat nih, ya. Jadi mereka tidak kenal siapa ya, tapi ternyata mereka membantu kita. Nah, itu yang terjadi. Qala Muhammad Rashid Ridha, hahuna budiat kisatu ghazwati Badr kubra allati kanat awalu madharin li wa'dillahi ta'ala bi nasri rasulih wal mu'minin. Kata Muhammad Rashid Ridha, disinilah kisah perang dimulai, yaitu perang Badar Kubra, Badar besar. Wal aidalatu lahum min akabir mujrimul musyrikin, dan mereka sudah mulai bergerak untuk melawan mujrimil musyrikin, penjahat-penjahat musyrik. Li wa'dillahi ta'ala bi nasri rasulih wal mu'minin. Karena ada janji Allah akan menolong Rasul dan mukminin. Wal idala min akabiri mujrim musyrikin bi dzikri hukmil ghanaim allati ghanimal muslimun, lalu disebut ghanimah. Kita insya Allah akan dapat ghanimah besar. Tuh, ya, jadi Rasulullah sebelum memberangkatkan itu sudah ngomong, kita akan dapat ghanimah. Ayo berangkat. Wa yalaha min bara'an maqtala makrunan bi bayani sifatul mukminin al-kamilin alladzi. Nah, ini kalau saja apa yang dijanjikan oleh Rasulullah tidak benar, pasti nanti tahun-tahun berikutnya mereka malas. Ini suatu bukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu selalu benar, benar. Dan itu mereka semangat. Karena mereka sudah nyaksiin, gitu, sudah pengalaman. Ya, tidak ada janji dari Rasulullah yang meleset. Nah, di perang Uhud, 1 tahun berikutnya akan terjadi perang Uhud. Memang umat Islam kalah, tapi kekalahan itu berasal dari indisipliner. Ya, indisiplinernya 50 pasukan pemanah yang di lembah Uhud. Nah, mereka itu turun. Padahal sudah diwanti-wanti, menang atau kalah tanpa komando jangan turun. Persoalannya mereka tertarik dengan ghanimah, harta rampasan perang. Sementara ini bagian dari taktik siasat dari Khalid bin Walid sebelum Muslim. Khalid bin Walid sebelum Muslim, dia memimpin perang melawan Rasul. Taktik dari Khalid adalah lari, kabur. Nah, kabur membuat umat Islam pede. Wah, kalah itu. Semua benda ditinggalin. Itulah yang membuat pasukan pemanah di Uhud itu tertarik, dia turun. Nah, turunnya pasukan pemanah ini adalah kunci sukses dari Khalid. Begitu mereka turun, langsung dikeroyok. Mereka balik lagi, tuh yang udah lari balik lagi. Itu bagian dari strategi Khalid bin Walid. Nah, Rasulullah geram karena pada waktu Uhud
bukan sekedar banyak ya sahabat yang gugur, tapi lebih dari itu banyak mutilasi. Termasuk diantaranya adalah Hamzah, saudara sepupu Rasul, paman ya, bukan saudara. Paman Rasulullah itu sampai dimutilasi, jantungnya dirobek, hatinya, jantung itu sampai dimakan oleh Hindun. Yang kemudian Hindun ini suatu saat masuk Islam. Ya, sampai dimakan, saking jengkelnya ini terhadap Hamzah ya, karena Hamzah disebut Asadullah, singanya Allah. Jadi dia kalau udah ngebabat, paling paling banyak, paling menangan lah, artinya gacoan itu. Ya, artinya selalu banyak korbannya di tangan beliau itu, sehingga membuat greget orang-orang yang menyaksikan. Itu saking gregetnya itu ketika mampu dikalahkan oleh Wasyi ya, seorang pemanah jitu. Nah, yang dijanjikan kalau kamu berhasil memanah Hamzah, nanti aku janjikan kemerdekaan. Nah, ini Wasyi inilah seorang pemanah jitu yang memanah Hamzah. Dia terus dibidik. Dia udah nggak ngeladeni yang lainnya, dia ngebidik. Nah, ternyata kena. Beliau pun gugur. Nah, di hari-hari kemudian Wasyi pun bertobat. Tapi Rasulullah dari sisi kemanusiaan tetap kebayang-bayang bagaimana Hamzah dimutilasi. Sehingga setelah Muslim, Rasulullah mengatakan jangan sering-sering di depan saya ya. Saya kalau ngelihat kamu terkenang dengan Hamzah, saya nggak tega. Pasti rasa kemanusiaan saya belum hilang, jengkelnya gitu. Ya, walaupun dari sisi kerasulan nggak boleh kan, harus menghilangkan dendam gitu. Tapi cara kamu membunuh itu terasa tidak adil. Karena orang Islam kan ya diwanti-wanti kalau sudah berhasil menghilangkan nyawa musuh, tidak boleh mutilasi. Maka tidak pernah terjadi pasukan Islam itu ya setelah dia roboh itu dimutilasi atau dibakar atau gimana, disiksa, enggak ada. Ya sudah sampai di situ, tugasnya selesai. Tapi ternyata sebaliknya kaum muslimin mendapat perlakuan yang sungguh-sungguh biadab. Ini yang membuat ngenes gitu. Maka itulah setelah Wasyi menerima kenyataan pahit, berhasil membidikkan panahnya ke Hamzah itu tidak ya dibayar dengan janji, tidak dimerdekain. Wah, khianat ini. Maka itu kemudian dia masuk Islam. Nah, kita lanjut. Tapi inilah ya awalnya kunut. Rasulullah geram, maka di subuhnya itu, bukan subuh aja, setiap sholat beliau selalu mencantumkan doa laknat. Ya Allah, laknatlah fulan bin fulan, laknatlah fulan bin fulan. Yang turut dalam mutilasi, membunuh Hamzah. Semoga dilaknat. Untungnya nama Khalid bin Walid nggak disebut. Atau belum disebut. Turun larangan, laisa laka minal amri min syai' aw yatuba alaihim. Tugasmu adalah menyampaikan. Tugasmu adalah menyebar rahmat, bukan melaknat. Ngomel kan, laknat itu berarti ngomel. Wah, semoga lah. Semoga ini, semoga itu. Itu semoga terkutuk dia. Semoga mendapat balasan dan sebagainya. Belum sampai disebut nama Khalid bin Walid, sudah ada larangan. Maka dalam memandang kunut umat Islam terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan berhenti sampai di situ. Dulu pernah kunut tapi dihentikan. Maka kadaluarsa, expired. Tidak boleh kunut lagi. Maka itulah kita jalankan tanpa kunut.
Itulah pendapat Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Syafi'i, yang nggak boleh itu melaknat, tapi kunutnya tetap jalan. Isinya yang nggak boleh. Isinya melaknat, nyumpahin orang itu nggak boleh. Kan agama itu kan menebarkan rahmat, kasih sayang. Jadi berlawanan dengan kata-kata kita, laknat. Jangan kata laknat. Ya, itu maka Imam Syafi'i berpendapat kunut tetap ada di pagi hari saja. Di subuh. Sementara umat Islam yang lain mengatakan kunut yang tidak isi laknat, yang tidak berisi laknat itu dipakai kalau kita kena musibah. Itu pun harus kita cantumkan pada setiap sholat, bukan subuh saja. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan ada hadis illa subha, kecuali subuh. Nah, soal ada seorang anak bertanya kepada bapak, ya, dimuat dalam salah satu kitab yang mendasari dalil kunut itu tidak sunnah. Seorang anak bertanya pada bapak, engkau dulu kan pernah hidup di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar. Mereka kunut nggak? Nah, dia bilang, iya benar. Bid'atun katanya. Itu bid'ah. Bagaimana riwayat ini dipandang oleh mereka? Apa mereka nggak tahu riwayat ini? Mereka tahu. Kan itu antara anak dan orang tua. Memang Rasul itu menampakkan sholat itu hanya di depan dia. Kan Rasulullah melakukan sholat itu banyak. Apa ada sahabat yang mengatakan yang lain? Ada nggak sahabat yang mengatakan, iya itu mah bid'ah? Berapa jumlahnya yang ngatain bid'ah? Sehingga dipandang tidak cukup menjadi dalil. Nah, ini singkatnya menjadi khilafiyah. Sebab kalau kita membela A, berarti kita menjatuhkan B. Kayak Rohmani, sahabat sih. Kalau kita mengatakan yang benar B, berarti kita nggak percaya pada A, padahal dia juga sahabat. Kayak sekaro-karoin sahabat. Berarti itu masukkan saja ke dalam ruang khilafiyah yang harus disikapi dengan toleransi. Toleran. Kalau kita memilih kunut, yaitu hak kita. Kalau kita memilih tidak kunut, itu hak kita. Kita bertoleransi dalam cara. Kita tidak boleh memaksakan dalam beragama hal tertentu, kita memang harus beda. Gimana nyamannya lah. Tapi ternyata kunut-kunut kita yang dibaca oleh banyak orang yang berkunut, itu isinya memang nggak ada laknat lagi. Tidak ada kata semoga dilaknat. Paling-paling ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Berikanlah kemenangan pada mereka. Jatuhkanlah orang-orang kafir. Paling begitu. Berarti itu kunut nazilah. Nah, kita kembali sini. Kata Muhammad Rashid Ridho begitu katanya, ya. Qala Ibnu Jarir ikhtalafa ahlu ta'wil fil jalib li hadhihi kaf allati fi qawlihi. Ibnu Jarir mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang ka yang ada di kama akhrajaka. Karena ka itu dalam bahasa nahwu litashbih. Ya. Adanya keserupaan. Seperti yang disamakan oleh Allah ini apa gitu loh. Yang disamakan oleh Allah seperti saat ia mengeluarkan kamu dari rumahmu. Ini yang disamakan itu apa? Sama dalam hal apa? Namanya wajah tasbih kalau dalam balaghah. Wa malladzi syubbiha bi ikhrajillah nabiyahu min baitihi bil haq. Yang diserupakan dengan Allah mengeluarkan nabi dari rumahnya itu apa? Kan harus ketemu nih. Ya. Faqala ba'duhum syubbiha bi fi salah lil mu'minin. Ada yang mengatakan wajah syabahnya, keserupaannya. Contohnya begini, kamu seperti temanku. Orang ngomong begitu kan, kamu seperti temanku.
sepertinya apa? Pasti ada titik persamaannya. Oh, dalam hal kekayaan atau dalam hal tingginya. Kamu seperti temanku tingginya. Itu namanya titik syabah. Titik persamaan, wajhu syabah kalau dalam bahasa balaghah. Nah, di sini wajah syabahnya itu adalah salah dalam kemaslahatan. Jadi Nabi disuruh keluar menghadang orang musyrik, itu ada kemaslahatan di dalamnya. Tapi nggak kelihatan oleh orang mukmin, dilihatnya itu mati aja pokoknya. Ya, karena mereka 3, kita 1, mereka 1000, kita 300 jumlahnya. War bakal menang. Mereka lengkap, kita kurang. Persenjataannya, orang musyrik kan itu tadi, persenjataannya lengkap. Kita lagi nggak punya apa-apa. Baru juga setahun tinggal di sini, belum lengkap, belum penuh setahun, sudah suruh perang. Mereka belum dilatih. Sehingga orang bakal menang. Allah menyatakan seperti Allah mengeluarkanmu dari rumahmu, memberangkatkanmu. Mereka menentangnya. Ya, maksudnya ini apa? Kebenaran yang Allah sampaikan itu kadang-kadang bertentangan dengan akal. Sebenarnya kalau menurut kajian sih bukan bertentangan, di atas kemampuan akal. Jadi bukan irrasional, tapi suprarasional. Bukan irrasional. Bukan bertentangan dengan rasio, tapi di atas kemampuan akal. Karena akal ini terbatas. Ya kalau akal tidak terbatas, buat apa orang turunkan wahyu? Ya, kata seorang pernah menggugat, semua yang Allah firmankan, semua dalil-dalil Islam itu pasti cocok dengan akal. Ada nggak yang di luar yang tidak selaras dengan akal? Saya tidak mengisikannya berlawanan, tapi di atas kemampuan ada. Contohnya apa? Ganjaran. Pasti harus sesuai. Ganjaran itu nggak sesuai. 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu hanya diwacanakan saja. Tapi jarang dipraktekkan. Kalau itu dipraktekkan, pasti orang yang buka lapak di pasar itu akan mendahulukan 2 rakaat fajar. Karena berapa sih dagangan dia? 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang dia bawa buat dagang itu kalaupun laku semua itu berapa? Itu belum menjadi dunia seluruhnya. Tapi 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Bayangin. Kalau betul-betul dihayati. Itu kan? Nah itu kalau dari sisi hitung-hitungan akal, nggak masuk. Kerja sebentar, pahalanya nggak kira-kira banyaknya. Nah itulah, memang dalam Islam ada ajaran yang menyatakan ketentuan di atas kemampuan akal. Waqala akharun, jadi yang disamakan ini adalah kemaslahatannya. Ya. Qala ba'duhum wattiqaw rabbahum, dan ketakwaan mereka. Ketakwaan wa islah dzata bainihim, serta adanya islah. Setelah mereka merasa ya dihadapkan pada tantangan yang sama, musuh yang sama, maka umumnya akan membuat umat Islam bersatu. Tuh, makanya kalau kita mau bersatu harus ada musuh. Harus ada musuh. Musuhmu setan. Jadi kalau nggak ada setan, kita cenderung nggak semangat karena nggak ada tantangan. Ya, kenapa orang tuh rajin melihat masa depan? Karena dia tantangannya banyak. Oh, teman tetangga juga sekolahnya sama dengan saya. Kita berlomba-lomba. Siapa yang lebih berhasil? Nah, inilah perlombaan yang positif. Tantangan itu membuat kita maju. Kalau kita nggak menjawab tantangan, dari segi kesehatan pun buruk. Ya. Kita contohnya sudah makmur, semuanya udah serba ada, sehingga di rumah kita gegeleongan, sandaran, makan ada yang ngasih,
nyuci udah dicuci, itu justru masa otot kita akan berkurang. Jadi kebijakan kita melarang orang tua kita yang ada di rumah nggak kerja apa-apa, itu tidak sepenuhnya baik. Walaupun niatnya kita baik, pengen memanjakan orang tua, jadi nyuci nggak boleh, macul ke sawah nggak boleh. Jangan, padu, jangan, udah ada yang macul. Jadi suruh diem aja kayak patung begitu. Itu tidak baik. Lama-lama masa tubuh kita ini akan berkurang, berat bobot. Karena tidak terlatih. Jadi biarkan, yang penting dia enjoy. Gitu. Ya, jangan dianggurin karena kita memang didesain oleh Allah ini untuk bergerak, nggak boleh diem aja. Maka itu oleh Allah diminta didesain banyak sholat, sholat lagi, amal terus, malam bangun, ya, terus bekerja dan sebagainya. Mana zalika kama akhraja rabbuka ya Muhammad min baitika bil haq. Wah, waktu udah hampir ya. Nah, kita harus ganti pelajaran. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi apa yang disampaikan ini membuat keberatan para sahabat ini karena mereka tidak melihat masa depan. Sama dengan anak kita, disuruh belajar, males, ngeyel, pengennya main mulu. Karena dia nggak melihat masa depan. Karena pada waktu itu dia hanya melihat saya kok nggak boleh main, jahat amat si bapak ini. Begitu dia berpikirnya. Padahal bapaknya sudah pengalaman. Kalau kau tidak manfaatkan waktu ini, nanti kamu sudah tua atau sudah keburu remaja, sudah gede, kamu akan malu. Sekolah lagi, bukan waktunya kan, malu kan? Baru sadar, terus dia sekolah. Mending kalau orang nggak malu. Ya memang nggak harus malu sih sebenarnya. Ya bayangkan aja saudara, ketika saya memilih Islam sebagai agama, saya sekolah, teman-teman saya kelas 3 ibtidaiyah, kelas 3 SD. Saya sudah remaja, duduk bersama mereka, paling gede. Kalau saya malu sudah mundur itu. Ya, tapi saya yakin bahwa belajar itu nggak ada rugi. Belajar itu nggak ada rugi. Belajar apapun. Anda belajar ilmu copet, ada ruginya nggak? Nggak rugi, sebab selamanya Anda tidak kecopetan. Benar nggak? Belajar ilmu tentang virus, Anda tahu pergerakan virus. Semuanya. Belajar itu nggak ada rugi. Maka itu Rasulullah menyuruh kita mencanangkan belajar seumur hidup. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata di situ, faridatun ada tamar buto, itu penekanan. Namanya sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu penyangatan, sangat fardu untuk kaum mukmin. Tapi sayang gelaran majelis-majelis kajian ini kurang. Yang ahli-ahli ya tidak cukup dermawan menyampaikan. Nah, kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Ini Rasulullah jarak Mekah Madinah itu kan seperti Jakarta Surabaya. Kalau kita ya di zaman sekarang mendapati tetangga kita usil, jahat sama kita. Lalu suatu saat dia menyatakan diri pindah ke Surabaya. Pasti kan alhamdulillah saya udah nggak diganggu lagi. Tapi rasanya kita kecil kemungkinan untuk nyusul ke Surabaya balas dendam. Ya kan? Kita cari alamat di mana. Sekarang waktunya balas dendam. Nah, beda dengan orang musyrik. Rasulullah sudah pindah, mereka dendam. Tuh. Karena mereka akan melihat orang musyriknya cukup cerdas. Karena kalau dibiarkan komunitas ini pada saatnya akan mengalahkan kita. Karena dilihat udah gatranya. Nih, gejala-gejalanya ini akan menjadi pemimpin. Kita kalah nanti. Itulah mereka sudah antisipasi itu, maka dengan memulai perang. Mumpung mereka belum banyak. Tuh. Pikiran mereka begitu. Dimusnahkan seakar-akarnya. Tapi ternyata Allah punya takdir yang berbeda.
Maka waktu perang Badar itu kan ada yang ngomong. Sampai itu merinding kita dengerin. Ya Allah, kalau sampai perang ini kalah, lan tu'bad abadan. Engkau tidak akan diibadati selamanya. Karena jumlah orang Islam habis. Kalau sampai sekarang perang ini kalah, kami tertawan dan dibunuh semua, lan tu'bada abadan. Engkau tidak akan diibadati selamanya. Sampai ada sumpah itu. Itu Pak. Jadi yang memulai mereka. Wahum bada'ukum awal marah. Itu dalam surat 9. Mereka lah yang memulainya. Surat 9 di ayat-ayat 30 apa itu? Wahum bada'ukum awal marah. Mereka lah yang memulai. Nah kita lanjut. Fatwa Syekh Utsaimin. Sekarang tentang syirkah. Syirkah itu mempunyai akar kata yang sama dengan syirik. Tapi syirkah dalam muamalat boleh. Syirik dalam tauhid nggak boleh. Ya, syirkah ini masuk kategori mana? Kalau masuk kategori akidah nggak boleh. Kita menjoinkan Tuhan itu tidak boleh. Nah, apa? Ittakhadhu andadan min dunillah. Mereka mencari andad tandingan Allah. Tapi syirkah di sini yang dimaksud adalah syirkah muamalah. Apa syirkah dalam muamalah? Syirkah dalam muamalah adalah kerjasama. Kerjasama yang targetnya untung. Ya, kita ingin mendapat keuntungan dengan bekerja sama. Atau dalam kata lain, perjanjian kerjasama atau perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha. Kongsi, patungan, ya kita punya toko berdua, atau kita punya sawah bekerja sama dengan petani. Kita punya tanah, dia yang ngerjain, itu namanya juga kerjasama. Muzaraah namanya. Dia petani, dia yang punya sawah kita. Kita malas karena kesibukan harian kita nggak memungkinkan kita nanam. Ya, teman kita datang, udah saya garap aja. Nah, nanti ada nego. Apa modalnya dari dia semua? Dia hanya kerja saja, atau modalnya dari dia? Pokoknya saya cuma tanah aja pokoknya. Nah ini tergantung nego. Nanti kalau panen dapat berapa? Tapi kalau dalam Islam, suka dan duka ditanggung bersama. Itulah bedanya kita dengan bank. Sehingga bank dikritik sebagai riba. Ya, kalau kita minjem uang bank buat dagang nih, kan itu juga syirkah sebenarnya. Mudharabah kan boleh kan? Mau pakai apa Pak? Yang ngutang saya mau modal usaha, mau buka toko atau buka bengkel atau buka apa, jasa apa. Nanti gimana Pak keuntungannya? Ya saya 60 situ 40 atau saya 70 situ 30 keuntungannya. Nah di Indonesia yang dibahas keuntungan, nggak kerugian. Tapi kalau dalam Islam, perjanjian itu untung dan rugi. Jadi kalau terjadi bangkrut, tadi disepakati yang punya uang 30. Ya kan? Yang punya usaha, yang menjalankan 70. Ya nanti kebangkrutannya berapa? Maka dia mengganti 30%. Yang 70% pelakunya. Harus begitu, kerugiannya. Nah, bank nggak mau tahu. Maunya untung dia, pokoknya untung. Walaupun nanti bangkrut tetap ditagih. Nah, itulah. Ya, menurut Islam tidak sesuai. Tapi ya itu yang sesuai nggak ada. Jadi keroknya begitu. Yang sesuai nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Supaya ada. Nah, supaya ada, uang umat Islam ini dikumpulkan di satu badan. Contohnya Basnas, ya, Badan Amil Zakat. Nah, uang-uang ini kan uang sisa, uang udah dapat keluar kan dari umat Islam. Ya, umat Islam sudah tidak memikirkan lagi buat apa, yang penting postingnya pas, itu kan? Dia sudah zakat, dia nggak perlu tanya-tanya lagi.
sebab dia udah percaya pada amil. Nah, oleh amil inilah dikelola menjadi tamwil. Itulah istilah mal dan tamwil, dikembangkan, ditumbuh kembangkan. Nanti kalau ada yang minjem, dia janji nego, ya, buat dagang. Mau berapa? Nanti kalau kebetulan Allah mentakdirkan bangkrut alamiah, memang diperiksa itu pailit, ya sudah, memang itu uang tadi milik Allah, kan sudah dilepaskan dari tangan umat Islam. Jadi tidak persoalan. Yang penting ini amanah. Tuh, yang kita dengar juga Basnas kurang terdengar itu. Apa ya, minjemin apa enggak? Minjemin apa enggak? Ya, atau dia hanya memberikan saja, menunjuk orang perlu, kasih. Orang mau kuliah, kasih. Atau gimana? Ini kalau dikelola dengan baik, siapa yang nggak akan percaya? Ya kan? Siapa yang nggak percaya kalau dikelola dengan baik? Kita pun semangat ngasihnya. Nah, cuma ini, peranannya ini kurang terlihat. Tuh, contohnya orang bisa sukses. Nah, ada saudara, saya lupa namanya. Jadi umat orang-orang tertentu itu membagi kekayaannya, sudah ditaruh di situ, digolengin. Khusus pembiayaan pendidikan. Bagi anak-anak orang Islam yang ingin melanjutkan pendidikan, kriterianya disepakati oleh panitia, maka digulirkan untuk mereka. Itu juga sudah ada. Jumlahnya nggak tahu-tahu triliun. Ya. Inilah banyak umat Islam yang ke sana. Karena itu dikelola dengan baik. Nah, termasuk juga uang haji kita mengendapkan cukup lama. Kita store 25 juta, naronya 25 tahun. Tuh, lebih malah. Dipakai buat proyek. Sayangnya, diizinkan oleh pejabat. Kan begitu? Oleh pejabat. Diizinkan, boleh. Proyeknya mangkrak. Nah, itu yang susah. Proyeknya mangkrak, saudara. Nah, itu kalau untung diam-diam aja. Itu yang susah. Seharusnya kan sudah naruh uang haji, udah nggak perlu nambah lagi. Kan ini 25 tahun itu loh. Ngendap itu buat apa? Kok tiba-tiba curangnya tuh begini? Saya melihat bahasanya curang. Saya melihat dari sisi curangnya gimana? Satu, judulnya haji. Pendaftaran haji. Haji itu biayanya ditentukan dengan dolar. Bukan dengan rial, justru dengan dolar. Jadi haji kita ini, kita daftar nih. Contohnya 1 Januari 2005. Ya 2025, tahun 25. Kita daftar haji. Pasti kan harga haji pada saat itu kan. Haji pada 1 Januari 2025 itu berapa? Harusnya kan begitu. Oke lah, disepakati 30.000 contohnya, 30.000 dolar. Contoh. Nah, kita setor 25 juta. Harusnya kan di kurs dolar. Ya kan? Kita sudah narok, contoh lah, ini sekedar contoh yang nggak pas. 15.000. Harganya 30.000. 15.000 kita udah narok. Kan nanti 15.000 lagi. Nanti kita udah simpen 30 tahun, ini sekarang udah 30 tahun. Ternyata harga haji pada 30 tahun berikutnya menjadi, tadinya 30 jadi 40 contohnya. Contoh ini ya, nggak pas-pas amat. Berarti kita kurang 25.000 kan, karena kita udah masuk 15, ya kan? Ini emang nggak begitu. 25 juta kita masukkan, direkennya 25 juta. Nanti ketika kita sudah wayanya berangkat, nebusnya dolar. Padahal kan waktu itu harga dolarnya kecil, waktu kita nyerahin. Kalau dulu di harga dolar gede, kan rupiah ini turun terus. Menurut saya yang benar kalau nggak emas. Ya pada saat itu emas berapa, nanti wayanya mau berangkat emas berapa. Saya udah narok 50 gram.
Contohnya, 30 tahun lagi ternyata biaya haji ya 50 gram. Saya sudah naruh 30 gram, kan tinggal 20 lagi. Ini yang terjadi adalah tetap direken rupiah. Padahal waktu itu kalau di kurs dolar sudah tinggi harga kita. Ya kan? Nanti 25 tahun yang 25 juta ini turun kan? Dolarnya turun. Kita yang nombok. Itu sisi curangnya begitu. Kalau menurut saya curang. Kalau dia mau ditetapkan kepada emas. Iya, emas atau dolar. Itu baru adil. Sebab anehnya haji ini bukan ditentukan oleh rial. Padahal kan negara penyelenggara kan Arab Saudi. Anehnya pakai dolar. Gitu. Apa urusannya dengan dolar coba? Anda pikir baik-baik. Kita bukan orang Amerika. Negara yang akan kita datangnya juga bukan Amerika. Kenapa bukan pakai rial? Rial atau rupiah? Itu anehnya dolar, satuannya. Nah, ada orang bertanya, hal yajuzul muslim ayakuna syarikan li ghairil muslim fi tijarah aw izra'ah aw ghairi dzalika min wujudil syirkat? Boleh nggak kita join dengan non muslim untuk mendapatkan keuntungan? Nah, ini ditanyakan. Kata beliau, kalau bisa cari yang muslim. Kalau bisa. Sebab cepat atau lambat kalau kita berteman dengan non-muslim, nanti cara-cara hidup mereka itu ditiru sama kita. Nah, berarti ini untuk orang yang nggak kuat. Ya kan? Tapi bagi orang yang kuat, insya Allah enggak. Bagi yang kuat. Tapi yang nggak kuat, lama-lama kultur mereka diikuti, akhlak mereka diikuti. Malah kita jadi mereka. Bukan mereka yang jadi kita. Tuh, kata di sini begitu. Qad yata'ata muharamat fil Islam. Kadang-kadang orang kafir itu nggak tahu mana yang haram, mana yang nggak haram. Dimbat aja. Yang penting untung. Nah ini. Walakin inau ghaira multazam biha, summa inna masyarakat muslim tahu tujibu muqtada adat al-mailiyah. Karena biasanya kita berteman dengan non-muslim, itu lama-lama kita kesengsem. Setidaknya kita tertarik apanya gitu. Ya, akhlak mereka. Nah, itu yang susahnya bergaul dengan orang Islam juga sama, orang Islamnya nggak benar. bergaul dengan non-muslim, dengan yang Islam, tapi orang Islam juga nggak benar. Ya, malah terjadi kenyataan yang non-muslim jujur, yang Islam nggak jujur, itu susah jadi. Contohnya kita beli barang, kalau menurut Imam Ghazali, Anda nggak boleh beli barang kepada non-muslim sepanjang muslim jualan. Tapi begitu beli kepada orang Islam, kualitasnya jelek, cepat rusak, atau ada cacat yang disembunyikan. Begitu beli kepada non-muslim, mereka jujur. Bahkan dia terus terang, Pak ini aja Pak, kalau ini nggak begitu bagus. Barangnya sendiri dia ngomong nggak bagus. Nah kebanyakan di antara kita yang nggak bagus jadi bagus. Udah ini aja Pak. Ya. Gitu. Susahnya begitu tuh. Ya, kalau kita mengikuti anjuran Imam Ghazali supaya tercipta ekonomi muslim. Tuh, siapa yang membuat kita kaya? Ya orang Islam. Siapa yang membuat orang non-muslim kaya? Kita. Yang membuat mereka kaya itu kita. Setelah mereka kaya, banyak lagunya. Menindas orang Islam. Itu buktinya. Nah, sudah waktu ya. Demikianlah fatwa dari Syekh Utsaimin. Semoga menjadi bahan renungan kita. Singkatnya, saran saya, sepanjang ada orang Islam dengan jualan yang sama, kualitas yang sama, harga yang sama persis, beralihlah, berpihaklah pada orang Islam. Tapi kalau beda kualitas, ya apa boleh buat, itu kan? Apa boleh buat? Seperti anak saya, contohnya mau melahirkan. Datanglah dia kepada dokter Islam. Kata dokter Islamnya ini harus disesar. Dengan harga yang di luar kemampuan. Waduh, cari-carilah. Ketemu yang jaga cuma non-muslim, Katolik. Kata dokter Katolik, kenapa harus sesar?
Tuhan sudah memberikan kemampuan manusia untuk melahirkan secara alamiah. Dia malah memberikan fatwa-fatwa agama malah. Keroknya begitu tuh. Ya, mereka karena menjadi dokter tuh ada fatwa agama, kasih sayang, cinta Tuhan. Nah, kita malah lupa Tuhan. Kerok tuh. Musim, orang salat pisan malah. Ya, semoga kita nggak begitulah. Tapi ini nggak boleh pukul rata, nggak semuanya begitu. Nggak semuanya. Ya. Jadi jangan kita kecewa dengan satu orang, lalu menganggap semua begitu, jangan. Pengalaman pahit itu mungkin satu, pengalaman manis banyak. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda pada kajian kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.